Kurangi nonton drama ya ya. Maafin. Punten. Di Jepang itu banyaknya film porno karena ternyata orang di sana nggak mau nikah, nggak pengen punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Pertanyaan saya itu tentang percintaan. Jadi kebetulan saya ini orangnya jomblo dan banyak sekali godaan-godaan. Orangnya apa? Jomblo. Sekarang sedang jomblo. Oke. Dan banyak sekali godaan-godaan untuk menjalin percintaan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih yang katanya pacaran itu dilarang, tapi kan yang pacaran itu ujungnya happy ending dan sampai menikah? Kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi nonton drama ya ya. Maafin. Punten. Di Jepang itu banyaknya film porno karena ternyata orang di sana nggak mau nikah, nggak pengen punya anak. Di Korea itu banyaknya drama romantis karena tingkat perceraian tinggi. Jadi nikah teh indah pisan. Hai di Indonesia, kenapa banyaknya film azab? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Punten. Kalau bicaranya happy ending, Kang Ahmad panggilnya ya. Yang saya tahu happy ending. Kalau sekedar akhirnya sering zina dan akhirnya jadi pacaran dan nikah, happy ending. Oh, kalian tidak tahu konflik rumah tangga mereka. Pusingnya mereka mikirin token bunyi melulu, popok, uang listrik, uang pangkal, cicilan motor. Oh, jangan dikira tuh, Masya Allah ya. Dikira Allah tidak ada, oh tidak. Indah tuh satu, happy ending tuh. Nyampe surga. Kalaupun punten ya, kalau di film-film memang atau kayak ayamnya nyata ada yang punten diawali maksiat, akhirnya bersatu dalam mahligai pernikahan, dan yang mereka tampilkan yang nggak mungkin lemparan asbak diposting di feed IG, nggak mungkin, betul? Pasti yang so sweet aja. Dan kalau kita ngelihatnya dari postingannya saja, nggak tahu apa dalamnya, dan kita anggap itu happy ending, oh tidak. Happy ending itu satu nanti kalau nyampe surganya. Yang diselingkuhin, tapi gara-gara diselingkuhin dia jadi tahajud, gak pernah bolong sholat malam, mulai ngaji, pakaian syar'i, mulai belajar Quran, bahkan hafal dan mengajarkannya, bisa jadi lebih terjamin surganya daripada suaminya setia. Ya, menjiwai gitu sih teteh, Masya Allah. Ya, maka bukan berarti yang suaminya udah setia ditanya, kapan selingkuh? Ya enggak gitu juga konsepnya, bos. Ya, penggugur dosa masing-masing kan beda. Tapi enggak. Ya, jangan ukur itu juga dengan kebaikan dalam bentuk ukuran baiknya dunia. Ya, karena punten ya. Contoh. Ini memang kasusnya beda. Dia terkena riba. Awalnya sering ngaji, tapi pengen gedein usaha. Setelah gedein usaha, mau nggak mau nyari pinjaman sana sini, nggak ada yang tanpa bunga. Akhirnya mau nggak mau terjerumus riba. Beneran tambah kaya, tajir melintir, punya mobil mewah, ganti rumah yang besar. Tapi hukuman Allah datang. Apakah dalam bentuk kepahitan? Tidak. Hukuman pertama datang dalam bentuk awalnya selalu sholat tepat waktu, sekarang subuh 8:30. Asar 5:30. Awalnya merasa sedih, berdosa, sekarang bodoh amat. Ya. Ketika udah mulai terbiasa meninggalkan yang ketaatan, awalnya setiap minggu minimal majelis ilmu, sekarang belum tentu sebulan sekali, tanpa ngerasa bersalah. Ketika sudah terbiasa meremehkan amalan kebaikan, rasa dengan dosa-dosa kecil, tadinya nggak berani interaksi dengan lawan jenis, sekarang sekretarisnya diginitin terus. Lama-lama sudah terbiasa dengan dosa kecil, akan berani melakukan yang besar-besar. Akhirnya dosa besar yang membuat istrinya berhak meminta untuk diceraikan. Karena ngerasa udah kaya, udah cerai. Dua-duanya tetap sama kaya sampai 10 tahun ke depan lebih. Tapi ternyata akhirnya Allah uji yang lain. Anak-anaknya kecanduan obat, stres, orang tuanya cerai. Anak-anaknya ada yang kelilit
judi. Akhirnya orang tuanya pun juga stres karena terbiasa yang tidak berkah. Akhirnya ya dua-duanya kembali bangkrut. Diawali karena apa? Meremehkan dosa. Jadi kadang bagi orang-orang yang lebih beriman, kepahitan itu lebih ringan bagi mereka kalau dalam bentuk pahit, kejeduk, berdarah, terluka, menangis. Mereka kadang yang paling berat itu justru apa? Ketika tadi malam bisa tahajud, besok malamnya nggak bisa tahajud, bisa nangis tuh dia. Padahal nggak tahajud seumur hidup, nggak dosa. Karena memang hatinya udah bergeser, tinggal Allah doang. Ya. Jadi ketika bismillah ya. Kenapa kalau emang pacaran nggak boleh, mereka akhirnya nggak bisa jadi istidroj, sama maksiat aja barengan terus, nanti sama-sama di neraka. Nah, naudzubillah. Atau dibandingkan dengan yang menjaga ketaatan, nggak mau. Seperti Nabi Yusuf diajak maksiat sama Zulaikanya, malah berkata aku takut kepada Allah. Apa dikira Nabi Yusuf gak tertarik sama Zulaika? Muhammad bihi wa hamma biha, yang berarti artinya ia tertarik kepadanya dan Yusufnya pun tertarik kepada perempuannya, sama-sama tertarik. Nih, cowok pengen merkosa perempuan bisa belum tentu jadi. Ya, kalau ceweknya nggak mau, pernah kejadian, udah disekap, ini cewek sadar, saya nggak akan sanggup ngelawan nih laki-laki. Ya udah, saya izin mau ke toilet, mau dandan biar kamu tambah puas. Ternyata mohon maaf di toilet punten bisa, dia buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya. Keluar, kamu wanita gila, keluar kamu sana. Tuh, laki-lakinya yang nafsu, perempuannya belum tentu, perempuan yang nggak mau belum tentu jadi. Ini wanitanya yang pengen, cowoknya yang dikunciin. Bisa-bisanya Nabi Yusuf berkata aku takut kepada Allah. Makanya itu amalan yang luar biasa sampai beliau diangkat segitu tingginya oleh Allah. Karena perempuannya yang pengen. Ya, kan kalau lakinya yang pengen belum tentu kejadian. Masya Allah. Apakah jadi kehinaan bagi beliau? Meskipun gara-gara itu beliau di penjara, apakah hina? Enggak lah, mau akhirnya iya dilarang, tapi kan tadi kan hukuman Allah tuh datangnya terserah Allah lah. Lagian yang paling penting happy ending itu satu nanti. Nyampe surganya bukan sekedar surga-surgaan di dunia. Surga-surgaan di dunia mah masih harus isi pulsa, ngisi token. Ya. Di sana mah kan enggak, ya. Apa lah istilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Istiqomah, tolak segala godaan gadis yang menggodamu ya. Jelah. Baik, selanjutnya Ahmad mungkin ya.